Wa idza sa'alaka ibadi uni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Subhanallah. Begitu ya. Jadi kalau kita meyakini ya, bahwa Allah itu sangat dekat pertolongannya, maka syaratnya itu kalau yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah mentaati, cintakan, cing soleh, cintaku kepada Allah, cing betul-betul nyambung hati itu, berharap meminta, bergantung kepada Allah. Fala yastajibu wa yu'minu bi, cing yakinkan kami, la'allahum yarsudun, agar mereka itu mendapatkan kebenaran. Maksudnya pemahaman bahwa kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran dari sisi Tuhan, kebenaran itu dari sisi Tuhan. Janganlah sekali-kali kita tuh termasuk yang ragu. Maksud saya itu mang-mang. Jadi harus teguh itu tuh pendirian itu sing yakin. Diawali dengan perkataan kalimat di dalam Quran ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, jawablah anni fa inni qarib. Sungguh aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap namanya permintaan. Makanya doanya kembali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Kita tidak akan tenang, kita akan merasa cukup, qanaah, sabar, syukur. Wujudnya seperti akan terima dengan keadaan, ketetapan, takdir. Dengan Rasulullah terlulah, dipulih, jadi buntu, bahasa bukan dia macet kredit. Ya, sifat manusia maka itu innal insana khuliqa halu'a, berkeluh kesah begitu, ngeluh. Tapi lemah boga duit pelit. Contohnya aku mah lawan boga kasus hati omong-omong, KB di omong-omong KKB. Tapi lawan boga duit nanya cici, kunau sini petaan. Sanes di dia di Wakanda, di Konoha. Pas masalah terusan, abdi teh kudu ngadengukeun masalah. Pas tempo dia menang warisan, Ustaz tadi terakhir baso-baso aja. Oh benar, ini kurang tadi gitu. Udah kasusan ngomong,
boga kasenang cicing kudu mati balik ya. Oh, yang benar mah kalau dia punya kesusahan cukup diadukan kepada Allah. Allah inama ashku bathi wa husni ilam, cukuplah aku mengadukan kesusahan lewat sepertiga malam jutaan semua masalah. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo ngalumpo barasa ulah ngabarasa ditraktir ku abdi kunaon abdi kayak milik sendiri. Alhamdulillah keadaan nama gitu. So makan di Ampera dia nunduk di mana? Ya, kok abdi traktir kabeh masjid Aslam itu jamaah gitu seharusnya. Ya, baju iya nah tumpang dia. Alhamdulillah bosan ya, kurang kali katampi pada mulanya sudah update pada syukuran harusnya mah gitu. Betul, bisa tanya Pak? Mau diselesaikan dulu atau diseling pertanyaan? Selesaikan dulu ya Tad. Selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu Tad. Sebentar lagi soalnya. Jadi ini ya, kuncinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat menjawab semua apa doa-doa mengijabah. Fal yastajibu li. Syaratnya apa? Sing taat kepadaku wala yu'minu bi, dan juga sing yakin kepadaku agar kamu akan mereka semuanya mendapatkan namanya kebenaran. Ya, sabda ayat tadi pertama surah apa tadi? Fusilat ayat ke 30 sampai 32. Lanjut tadi apa? Yunus ayat ke 62 sampai 64. Lanjut tadi Al-Ahzab surah ayat ke 71. Dan yang terakhir Al-Baqarah ayat 186. Ya, supaya apa? Supaya kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana doa kita yang sering kita panjatkan, ya Allah minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, insya Allah ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya. Boleh silakan Bapak. Ini Pak berkaitan dengan surat Hud ayat 5. Iya. Ini kan tadi di surat Al-Baqarah 186 berdoalah kepadaku akan aku beri. Iya. Ya kan aku beri. Nah, di dalam surat Hud ini kan ternyata kan semuanya udah tertulis dalam kitab. Yeah. Aku makhluk Pak. Jadi udah dijatah kira-kira gitu ya. Yeah. Apa bisa berubah itu Pak? Yeah. Dengan permohonan. Iya. Jadi selain di Hud itu ada juga di dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah melapangkan siapa yang dikehendaki dan juga Allah menyempitkan siapa yang dikehendaki. Memang kata para ulama Allah tuh sudah menetapkan takdir seseorang itu bab rezekinya, bab kematiannya, bab jodohnya. Misalkan kita hidup tahun sasa abdi misalkan dijatah wa Allah teh selama hidup 30 miliar gitu misalkan. Iya salah dia gitu. Nah, saya itu baru mendapatkan adik Nabi Yusuf 47 tahun baru mendapatkan selamat dari orang 47 teh 10 miliar. Nah ayat saya 20 miliar. Sebelum 20 miliar itu Abi bisa dapatkan dinikmati, tapi mau karena kalau misalkan dia itu jatah rezekinya masih ada, mau. Jadi kalau misalkan seseorang kalau udah detik-detik kematiannya biasanya jangan kan di pasien atas, pasien cair kalau baterai
berarti jatah rezekinya kan sudah habis. Jadi kan sok ayo gitu nih. Kita badai mawat dia bangsa sakaratul maut. Orang di pasien sih. Kalau ada program jatah rezekinya sudah habis. Tapi orang misalnya, Pak Ustaz hidup terkir-kir, kenapa? Wah 2 tahun kapan orang kayak 20 miliarnya? Ya, terus ya, sudah ditetapkan makanya untuk perkara-perkara yang goib ya, seperti masalah rezeki, masalah jodoh atau kematian, tentu lalu dipikirkan. Kenapa? Karena urusan goib itu urusan aku betul. Dan aku tidak memberikan ilmu goib itu kecuali sedikit ya, termasuk masalah ruh juga sama. Nah makanya kan misalnya orang mikiran masalah rezeki suppliernya banyak. Aduh kumaha supplier sedang itu. Jangan ayah bayarin kalau ini dan kolektor. Belum tak dipikiran, bisa ngajak perut silahkan gitu. Ya, kenapa? Karena itu masalah goib, sesuatu yang rahasia. Orang rahasia terus dipikirannya. Makanya saya sarankan untuk masalah rezeki mah atau dipikiran dijalani baik. Yang penting orang ikhlas berserah ya, sing tawakal yakin berbuat baik kan gitu. Berbuat baik itu tidak hanya kerja harus ke kantor harus datang, termasuk kita menjaga sholat ke masjid ya, kemudian baca Quran itu teh kalau di dalam surah Fatir ayat 29 dikatakan innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh dalam amalan juga bisa menyebabkan turunnya rezeki ya. Memang sudah ditetapkan ya. Nah masalahnya orang terterangnya, orang rezeki kita sampai jadi optimis. Kalau optimisnya wah, sehingga 20 miliar dari tajam unsurnya di Lauh Mahfuz gitu. Kumanut ayah yang tengah dan yang membuat bahagia seseorang bukan sedikit atau banyaknya harta dari rumus cacing ya sudah Allah tetapkan fitrah kebahagiaannya di mana? Di tanah. Burung sudah Allah tetapkan fitrah kebahagiaannya di mana? Ketika dia hibar bebas gitu. Kemudian tahu sudah Allah tetapkan kebahagiaannya di mana? Di air. Buktinya kalau percaya kalau gara pakan. Monyet sudah Allah tetapkan kebahagiaannya di mana? Di tanggal jauh gitu. Betah. Dan Allah sudah tetapkan fitrah kebahagiaan manusia itu di mana? Bukan di harta yang banyak, bukan di jabatan, bukan di pangkat. Dan rumusnya apa? Dalam iman, dalam amal soleh. Nanti dibuka di rumah suratnya itu Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba. Siapa yang senantiasa beriman dan beramal soleh, dia bahagia. Jadi bahagia itu dalam iman dan amal soleh. Dan berarti selama ini salah mengartikan kebahagiaan itu wah saya bahagia kalau dimalus, wah bahagia saya kalau duit banyak. Kalau datang imannya butuh duitnya, dan datang duit teh oh berarti orang mau terbahagia gara-gara duit tadi mah rugi gak rugi gitu. Karena Allah sudah tetapkan kebahagiaan itu hanya dalam ketaatan. Buktinya banyak artis-artis yang rumahnya gede duit ngapain? Bunuh diri ya, depresi, tidak selesai. Kurang mah terbuka duit di sarai baik, jadi kan ya, pelon begitu nempel langsung maaf. Tapi tidak berbagi lurus dengan harta. Dan bagi luar sana kalau harta terhilang dengan harta. Gara-gara menang korupsi MBG ya, dan kita nggak pernah menyangka yang kelihatannya duit banyak, hutangnya berubah ternyata. Ya, lalu keningan mending juga orang bagian ya, terbuka hutang bisa. Jadi jangan dikonversikan berbanding lurus namanya kebahagiaan itu dengan harta, walaupun
memang sudah Allah tetapkan ya rezeki, jodoh, kematian, tapi tugas kita itu mengiman bahwa yang Allah tetapkan pada saat itu yang terbaik. Begitu. Mudah-mudahan saya jawab. Boleh silakan. Di Al-Baqarah ayat 186 dengan ayat 72 yang berbunyi Faturi at-tukum at-turi wala ta'kulun. Nah itu artinya kan sama. Jika aku dekat dengan Allah, Allah pun dekat dengan aku gitu. Artinya di sini persamaannya kalau hikmahnya apa kalau dijelaskan lebih lanjut Pak Ustaz. Penjelasan secara umum 186 ya, atau 100 apa? Yang 40 nya itu Pak. Iya. Yang 40 dengan 186 itu persamaannya apa, perbedaannya apa, kan ujung-ujungnya itu bermuara kepada Allah juga gitu. Iya. Itu Pak. Ya. Jadi persamaan antara 186 sama Yunus Al-Baqarah juga. Ya. 52. Dari ayat 52 152. 152 Iya. Coba 152. Atukum waskuring walak. Oh, fazkuruni azkurkum ya. Iya. Washkuruni wala takfurun. Ya, baik. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepada aku akan ingat kepada. Itu korelasinya dengan Al-Baqarah dengan Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, cing benar ibadahnya gitu. Kepada mula kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Artinya kita tidak mungkin mendapatkan gaji kecuali kita harus kerja dulu, benar nggak? Dan mungkin kita tuh mendapatkan keuntungan dalam bisnis kecuali kita tuh harus berjual beli dulu. Artinya kalau kita ingin dalam tanda kutip berjual beli tijaratan at-tabur, maka orang teh harus menjadikan amal itu sebagai wasilah Allah menolong kita. Ya, betul, itu korelasinya dengan Al-Baqarah ayat 186 nyambung. Syaratnya itu fal yastajibu li wal yu'minu bi, benar. Tahan, cing patuh, cing yakin, maka kamu akan mendapatkan kebenaran itu. Paham kau benar, udah teh. Kalau kita takwa, kalau kita taat, kalau kita mulia aja Allah, ada pertolongannya. Ayo di sini, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada. Artinya kalau kita senantiasa dekat dengan Allah lewat zikir, lewat sholat, lewat ibadah, kan orang teringat ke Allah. Maka Allah Ta'ala ingat kepada maka kalau kamu berdoa dijawab. Kalau sulit ditolongan, kalau dalam keadaan dia itu buntu, Allah berikan jalan keluar. Begitu Pak. Satu lagi berarti atau sekap nih atas lebat suruh ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semuanya. Yang sakit disembuhkan ya. Yang rezekinya sempit dilancarkan. Dan mudah-mudahan kita diundang tanah suci untuk melaksanakan ibadah. Amin. Kita akhiri dengan doa Al Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
dahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.